Baik anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Salam sehat. Kita akan masuk ke materi tentang pribadi yang unik. Nah, apa itu pribadi yang unik? Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pribadi yang unik itu adalah tersendiri, bentuk atau jenisnya, lain daripada yang lain dan tidak ada persamaan dengan yang lain. Unik dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sangat spesial dan jarang dijumpai. Nah, pribadi yang unik sendiri dipahami sebagai setiap manusia yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, baik secara fisik, sifat, ataupun karakternya. Kekurangan dan kelebihan juga menjadikan manusia itu berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, ini keunikan dalam diriku. Ini kira-kira apa? Ini secara fisik dan juga sifat kebiasaan. Misalkan menurut diriku sendiri, keunikan dalam diriku fisiknya itu seperti apa gitu ya. Mungkin ada yang rambutnya lurus, yang rambutnya ikal, ada yang berbadan tinggi, ada yang pendek, ada yang kulitnya putih, sawo matang, dan seterusnya. Lalu sifat kebiasaan itu pasti setiap orang ada yang baik, ada yang buruk. Nah, ini yang baik itu apa? Misalkan suka menolong, ringan tangan. Yang buruk itu apa? Misalkan mudah tersinggung, mudah emosi, dan seterusnya. Lalu selain menurut diriku, menurut teman-temanku itu seperti apa? Sifat fisik saya seperti apa? Lalu sifat atau kebiasaan baik buruk saya seperti apa? Ini nanti Anda bisa bertanya dengan teman-teman di kelas untuk mengisi ini. Nah, keunikan dalam diriku ini kita refleksi diri. Yang pertama, sikap atau pandangan apa yang sering muncul saat orang menyadari bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Jadi, sikap atau pandangan apa yang sering muncul saat orang menyadari bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Refleksi yang kedua, apa pengaruh sikap tersebut terhadap diri sendiri ya? Apa pengaruh sikap tersebut terhadap diri sendiri? Kemudian bagaimana sikapmu sendiri selama ini terhadap keadaan dirimu? Apakah kamu menerima dirimu, baik fisik maupun karakternya? Apakah kamu bersyukur? Ataukah kamu kurang menerima, sering membanding-bandingkan dengan teman yang lain, dan seterusnya. Nah, pertanyaan refleksi dan juga tabel tadi nanti Bapak sampaikan di Google Classroom. Nanti silahkan dilihat di Google Classroom masing-masing. Nah, keunikan dalam diriku, ini refleksi berdasarkan cerita. Sikap seperti apa yang ditampilkan dalam artikel tersebut? Bila demikian, apa yang membuat seseorang bernilai di mata orang lain? Nanti artikelnya juga ada di Google Classroom ya. Nah, keunikan diriku itu artinya menerima diri merupakan suatu proses yang tidak mudah. Tidak mampu menerima diri menimbulkan sikap iri sehingga menghalalkan segala cara. Karena tidak menerima diri, oh, saya berbeda, saya begini, dia begitu, begitu. Kok saya begini, kok dia begitu, lalu kemudian timbullah sikap iri hati. Ketika iri hati itu timbul karena saya tidak mampu seperti dia, maka kemudian seringkali cara-cara yang tidak baik kita gunakan supaya saya juga bisa seperti dia. Nah, keunikan diri, apa yang ingin kalian kejar yang dapat menentukan kebahagiaan kalian? Apakah kalian mau mengejar prestasi, mau mengejar pendidikan yang tinggi? Apakah kalian mau mengejar karir atau yang lain-lain? Kira-kira apa yang ingin kalian kejar yang dapat menentukan kebahagiaan kalian? Nah, ini berdasarkan firman Tuhan dalam kitab suci, kita ambil dari kisah penciptaan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, anak-anak yang terkasih, manusia diciptakan Tuhan itu unik dan istimewa, gitu ya. Waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupanya. Ini bisa dilihat di Kejadian bab 1 ayat 26. Nah, lalu unik dan istimewa yang lain adalah waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja secara khusus. Tuhan akan membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ya, beda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Segala sesuatu diserahkan oleh Allah untuk manusia. Ya, jadi kita ini unik, istimewa, ciptaan yang unik, istimewa. Karena satu-satunya ciptaan yang diserahi oleh Allah untuk ciptaan yang lainnya. Jadi ciptaan-ciptaan yang lainnya, bumi dan segala isinya itu diserahkan oleh Allah kepada manusia. Manusia ciptaan Allah yang unik dan istimewa seperti apa lagi? Nah, yang berikutnya Tuhan memperlakukan manusia secara khusus. Kehadiran manusia di bumi telah disiapkan secara teliti dan mengagumkan. Kemudian dengan menciptakan Tuhan yang unik, dengan penciptaan Tuhan yang unik, diharapkan manusia mampu mengembangkan diri dengan melakukan beberapa hal berikut ini, yaitu kesadaran diri, penerimaan diri, dan juga kepercayaan diri. Sekali lagi, kita sebagai manusia diciptakan Tuhan sudah unik dan istimewa. Yang namanya unik itu tidak harus sama, ya. Kita berbeda satu sama lain dengan sesama kita, baik secara fisik, mungkin secara karakter, ada yang sama, ada yang beda. Maka yang diharapkan bahwa manusia mampu mengembangkan dirinya dengan melakukan kesadaran diri, menerima diri, dan percaya diri. Lalu perasaan aman diri. Mungkin begitu anak-anak materi untuk hari ini. Nanti tugas-tugas refleksi tadi bisa dikerjakan di Google Classroom. Demikian untuk hari ini. Jaga kesehatan selalu. Tuhan memberkati. Terima kasih.